ilaha illallah ahlu biya gabri. La ilaha illallah anta biha rabbi. La ilaha illallah kulla sayyin. La ilaha illallah bada kulla sayyin. La ilaha illallah rabbuna wabna kulla sayyin. La ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah babu'u bintahul kana Muhammadur Rasulullah. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil tasji wal mirad al buraq wal alami wa nafil balai wal wabai wal amrad ala jismu takhiran mutahharan mu'adaman manarun manaskubu maktubun marfun ala kalami samsuduha tadrutuja nurul huda misfadrami sayyidil karim wasibul sakalin ya Abu Qasim Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad ya Abdullah ibn Talib al-Hasim wa Sina Arabi ajami nabil haram mahbubun inda rabbil masriqat wal maghribat bayal mustaquna lidul jamali sallu alaihi wa sallim wa taslima. Allahumma salli ala nuril anwar وسر أسرار وتيات أغيار ومفتاح الباب يسر سيدنا محمد المختار وعلى آل أصحاب وصحبه أخيار عدد ما نظري. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم 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 بالحق لله مدد الله تعالى من الآمنين. Para jamaah yang dimuliakan Allah Jalaluh, wabil khusus para habaib, para jengan, para kiai, para ustaz maupun dari luar daerah, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kehadiran antum semua di sini bertempatnya di magamnya Habibul Imam Al-Qutb bin Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Antum luar biasa datang ke tempat ini, berarti antum insya Allah termaktub di laful ma'bud, insya Allah berkumpul bersama para awliya Allah, berkumpul bersama junjungan Nabi Muhammad. Sebab orang-orang yang dekat sama Nabi, yang dekat dengan perwaris Nabi, yang dekat dengan para aulia daripada wali Allah, orang-orang yang bukan sembarangan, orang-orang yang dipilih antara dunia sampai di akhirat. Yang termaktub golanya Imam Habib Abdullah Haddad Sibratik yang beliau katakan di dalam kitabnya, seorang hamba yang dicintai Allah Rabbul Jalla Jalaluhu pasti hatinya akan tersentuh untuk dekat dengan Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad. Seorang hamba yang dapat kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat, insya Allah hatinya akan tersentuh untuk dekat dengan para aulia daripada wali Allah. Di hari ini kita berkumpul di makamnya Habibul Imam, makam besar Habibul Imam Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini dijulukin seorang wali Allah Alhamdulillah. Habib Tahir Muhammad bin Salim atas yang bermukim di Empang Bogor. Beliau salah satunya ada merupakan paku emasnya daripada paku emasnya daripada Jakarta, khususnya Tanjung Priok. Alhamdulillah Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atas yang mengatakan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini merupakan payung emas Jakarta, khususnya Tanjung Priok. Dan beliau dijuluki makamnya wali mastur, jarang orang tahu. Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atas mengatakan nanti suatu saat Habibul Imam Hasan Al-Haddad ini seperti bola, makin kencang bantingannya makin mukul ke atas, makin kencang bantingannya makin mukul ke atas. Oleh hari ini sekarang makamnya Habib Hasan Al-Haddad dibuktikan oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Perkataan Habibul Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas, beliau mengatakan manjur karena lisan beliau di mana beliau bicara selalu dituntut sama Allah. Akhirnya makam Habib Hasan Al-Haddad ini dikenal semanca negara sedunia. Bukan hanya Indonesia, luar negeri pun pada tahu makamnya Habibul Imam Hasan bin Muhammad Haddad.
Kami pribadi mengucapkan jajak wahra jaja terima kasih banyak. Antum bisa hadir ke tempat ini luar biasa. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa kita insya Allah diberikan sehat walafiat dan panjang umur, diberikan keberkahan dan kemakmuran, terutama Habib-Habib kita yang sepuh-sepuh termasuk anak punya orang tua Hal Habib Muhammad bin Ahmad bin Haddad, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Anak punya pribadi Umi Walidati Sarifah Fadlul bin Ahmad bin Haddad, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur. Terutama Habib Hasan bin Agil Adurus diberikan panjang umur. Guru-guru kita Habib Jenal bin Segap-Segap panjang umur. Habib Abdul Qadir Al-Jubri panjang umur. Maupun Habib-Habib yang lainnya yang di sini, yang tua maupun yang muda, insya Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat. Beliau-beliau ini adalah asbatu daripada risalahnya Allah Ta'ala. Apapun dikatakan Quran yang berjalan. Jadi kalau antum mengikuti jejaknya beliau, jejaknya Nabi, jejaknya perwaris Nabi Muhammadin Rasulullah SAW, insya Allah kita tidak akan kesasar antara dunia dan akhirat. Ini termaktub Nabi katakan di dalam hadis, Umul hamilun zir badana bihim warasatul anbiya biha warasatul anbiya. Beliau pemegang sir setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulia perwaris Nabi Muhammad yang dipegang para keluarga perwaris maupun para aulia daripada wali Allah. Kita ngikuti jejaknya beliau, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Minta maaf kurang lebihnya kami membacakan riwayat daripada Habibul Imam Hasan Al-Haddad. Kenapa makam ini dinamakan Tanjung Priok? Banyak orang yang tidak kenal ataupun tidak tahu. Sekarang banyak sejarah-sejarahnya para aulia Allah dipelintirin, dibelokin. Katanya Habib Hasan Al-Haddad ini berasalnya bukan dari yang nama Tanjung Priok. Tanjung Priok ini angkitiran katanya, jadi dibelokin. Termasuk Habib Hussein bin Bakar Alidus yang menangkan luar Batang, itu dibelokin bukan dari beliau katanya, dari portal yang namanya Batang, keluar masuknya daripada kapal. Jadi antum ini jangan sampai kita punya akidah lemah, punya keimanan kita lemah di dalam Allah dan junjungan bagi Rasulullah. Sebab kenapa akhir zaman akhir akan bermuncul macam-macam aliran yang sekarang ini udah nampak aliran-aliran yang menyesatkan di luar ajaran Allah dan Nabi Muhammad. Banyak yang menampak yang menyesatkan di luar ajaran perwaris Muhammad. Jadi antum patut bersyukur di hadapan Allah. Kalau kembali ke marah kami Habibul Imam Hasan Al-Haddad atau makamnya wali-wali Allah lainnya, berarti insya Allah antum akan selamat dunia dan akhirat. Riwayat singkat Habibul Imam Hasan bin Muhammad Al-Haddad, beliau dilahirkan di Palembang pada tahun 1727 Masehi. Beliau belajar ilmu agama pada hayda serta kakeknya. Meningkat usia dewasa Imam Ali Bilal Qutb Habib Hasan Al-Haddad. Beliau hijrah ke Hadratul Maut Yaman Selatan, meneruskan datuknya Imam Al-Qutb Jili Hasan, meneruskan datuknya itu Imam Bilal Abid Qurqasi Ibad wal Bilal Sinil Imam Abdullah Al-Haddad Sibratul. Pada tahun 1756 Masehi, dalam usia kurang lebih 29 tahun, Al-Imam Ali bin Hasan Muhammad Al-Haddad, beliau Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dan Habib Ali bin Haddad bersama 3 orang ajam pergi dari Palembang. Beliau Pulau Jawa dengan menggunakan perahu. Adapun masuknya tujuannya ingin mensiarkan agama Islam, di mana Habibul Imam Hasan bin Muhammad Al-Haddad beliau sempat mensiarkan di beberapa pesisir orang-orang daripada nelayan-nelayan. Beliau membangun surau, beliau membangun musola langgar kecil, di mana beliau ini begitu hijrah lagi mau ke Pulau Jawa ataupun Pulau Jawa Timur, di mana beliau Habib Hasan Haddad diserang-serang sama orang Belanda. Singkatnya diserang-serang sama orang Belanda. Orang Belanda ini terheran terkejut. Kenapa? Ada perahu yang ditumpangi orang pakai jiwa putih, di meriam pun, ditembakin pun, beliau tidak mengenal perahunya, bahkan meriam pun yang keluar adalah gumpalan asap. Akhirnya menghentikan Belanda tersebut. Akhirnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, singkatnya beliau lama di tengah laut kurang lebih 10 hari beliau tidak makan. Di mana Habib Hasan Al-Haddad ini beliau tiba-tiba beliau tidak makan. Beliau mengubah jubahnya, beliau mengangkat jubahnya beliau daripada memasukkan daripada periuk alat transaksi yang beliau bawa di Palembang, ditaruh di periuk. Hasil periuk jubah tadi yang ditaruh di Makkah di periuk tadi barusan berubah menjadi nasi buat sesuai kebutuhan beliau sehari-hari. Tiba-tiba singkatnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini nggak lama kemudian ada ombak yang sangat besar. Akhirnya terpentallah 3 orang aja meninggal dunia. Akhirnya Habib Ali dan Habib Hasan Al-Haddad ini beliau masih hidup bersamanya beliau, di mana beliau di perahu terbalik sempat melakukan sholat sunnah 2 rakaat di atas perahu dalam keadaan posisi perahu yang sudah terbalik. Yang lama kemudian beliau ini datang lagi ombak besar.
akhirnya beliau terpental ke laut, tidak sempat ditolong sama Habib Ali Al-Haddad. Habib Ali ini masih hidup. Akhirnya tiba-tiba singkatnya ribuan lagi ikan lumba-lumba pernah hampiri jenazahnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, di mana ribuan itu meminggirkan jenazahnya beliau sampai ke Semenanjung. Di pesisir laut itu ada beberapa orang yang berasal dari Banten, nelayan. Akhirnya dikebumikanlah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Pondok Dayung. Nama Pondok Dayung ini asal mulanya dari beliau Habibul Imam Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Kenapa dinamakan Pondok Dayung? Karena Habib Hasan bin Muhammad ini dikuburkan sama orang yang berasal dari Banten, yaitu orang Sunda. Dan bagian kepalanya ditancapkan dayung yang Sunda pendek, karena orang pendek ini bahasa Sundanya katanya pondok. Jadi dayung yang pendek, Sunda pendek. Di bagian kakinya ditancapkan pohon tanjung besar menjadi pohon tanjung. Dan alat periuk yang beliau bawa dari Palembang, Sumatera Selatan, beliau ditaruh di pesisir Magang, karena beliau magangnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Kurang lebih beliau ini 3 meter makamnya dekat laut. Itu periuknya bergeser 3 tahun sekali periuk sekali, 4 tahun sekali. Itu periuk itu sering timbul di laut yang besarnya daripada rumah. Itu dinamakan Tanjung Priok Pondok Dayung. Singkatnya Habib Hasan Al-Haddad ini ada beberapa kuli-kuli yang disuruh orang Belanda untuk bongkar makamnya Habib Hasan Al-Haddad. Tiba-tiba kuli-kuli ini yang membongkar, paginya sakit, siangnya meninggal, siangnya sakit, sorenya meninggal, sorenya sakit, malah meninggal. Bahkan begitu tiap hari ratusan orang kuli-kuli mati dan 18 orang orisinil Belanda mati meninggal dunia. Gak lama kemudian Habib Hasan diperlihatkan oleh tuan Belanda. Tuan Belanda begitu mager melihat di pusarannya jenazah, di pusarannya magamnya Habib Hasan Al-Haddad ada orang sudah duduk pakai jubah putih-putih. Kata orang Belanda suruh stopkan namanya pembongkaran daripada magamnya Habib Hasan Al-Haddad. Di situ di atas pusaran itu yang aku lihat, kata orang Belanda, aku melihat ada orang sedang duduk memakai jubah putih. Apa ini putar-putar di tangan? Mungkin itu tasbih. Gak lama kemudian orang Belanda memanggil seorang mandor. Dipanggillah seorang yang bisa khalwat komunikasi, mungkin seorang tempat kiai atau ulama setempat. Akhirnya berbicara khalwat komunikasi dengan Habibul Imam Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Dalam khalwatnya kata Habibul Imam Hasan Al-Haddad, bagaimana tuan-tuan Belanda ingin pindahkan saya. Sebelum pindahkan saya, hubungi dulu adik saya yang nomor 4 yang masih hidup, umurnya 100 lebih. Yang ini fotonya Habib Jain bin Muhammad Al-Haddad. Rupanya gak lama kemudian yang berada di Palembang dicari sama orang Belanda sampai ke Palembang yang 14 Hulu. Rupanya ditemukan benar saya punya kakak siar Islam Habib Hasan Al-Haddad, tidak ada kabar kurang lebih 23 tahun. Lamanya beliau 23 tahun tidak ada ketemu lagi kabar. Akhirnya Habib Jain ingin memastikan beliau pergi ke Jakarta. Rupanya beliau melihat khawat lagi. Rupanya adiknya beliau seorang wali juga, benar ini adalah adik saya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Gak lama kemudian setelah pembongkaran beliau mengambil keluarganya yang ada di Palembang. Hasil disaksikan oleh Habib Jain keluarganya. Dan oleh penguburan dalam mengangkat doa, akhirnya jasadnya jenazahnya Habib Hasan Al-Haddad dipindahkan. Sebelum dipindahkan itu wangi, dia punya tanah harum wangi. Begitu ketemu jasadnya beliau dalam waktu 23 tahun, beliau punya dagingnya, kain kafannya mulus harum wangi, sifatnya masih nempel di matanya. Akhirnya sebelum dipindahkan yang sekarang ini kita berkumpul dengan makamnya Habib Al-Haddad, beliau dimandikan lagi, diganti kain kafan baru, disolatkan lagi. Akhirnya dipindahkan ke makamnya sekarang ini Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Dikasih tanah kurang lebih hampir 10 hektar sama orang Belanda. Dibikin surat permohonan Hendo Boys katanya. Dan bekas mati rasanya Habib Hasan yang di tengah pulau Pondok Dayung itu sampai sekarang sama orang Belanda dibangun lagi sampai sekarang banyak. Walaupun bekas mati rasanya masih banyak orang-orang yang jarang ke makam Habib Hasan Al-Haddad. Dan makamnya beliau ini udah masuk ke Dinas Perpustakaan Nasional namanya Pokor Betawi. Di situ tidak disebutin nama Habib Hasan Al-Haddad, ditemukan seorang Sayyid yang bernama Mbah Priok. Sampai sekarang makamnya di Pondok Dayung dikenalnya makamnya Mbah Priok seperti itu. Lama kemudian makamnya Habib Hasan ini tahun 98 ada pembongkaran lagi zamannya Pak Harto. Beberapa seorang wali yang kasar-kasar merintahkan kepada Pak Harto, jangan sampai dibongkar makamnya Habib Hasan Al-Haddad. Kalau sampai dibongkar, Pak Harto itu lengser jabatannya. Kalau nggak jabatannya, beliau punya majelis, kata Habib yang kasar saya akan sebutkan satu persatu. Kalau sampai ditutup saya punya majelis talim ataupun punya pesantren. Tiba-tiba tidak didengar oleh Pak Harto, makamnya Habib Hasan Al-Haddad tahun 98 dikelilingin berapa dukun, kurang lebih 160 dukun dikelilingin, ditependamin pala
sapi, pala kebo segala macam hasil mereka. Gak lama kemudian akhirnya pembongkaran berjalan. Begitu pembongkaran jalan, kedua kalinya bongkarnya tahun 98, begonya mati, orangnya mati sampai 62 kali berat. Gak lama kemudian akhirnya makam Habib Hasan masih kokoh berdiri. Tiba-tiba anak pribadi, anak punya keluarga bersilaturahmi Habib Husain bin Umar bin Muhammad bin Hud Alatas yang ada di Cawang dulu sebelum meninggal 100. Tiba-tiba di situ Habib Husain keluar, orang tamu-tamunya nggak ada yang ditemuin. Beliau keluar peluk, anak punya orang tua, punya umi, punya nenek, punya bibi, semuanya hal anak punya paman semua dipelukin, dibawa ke dalam Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Alatas. Beliau ngasih isyarat. Apa isyaratnya? Beliau dibawa ke dalam kamarnya, bukan ke ruang tamunya. Sampai ke dalam kamarnya, tiba-tiba lampunya dimatiin. Dari mana katanya? Dari Tanjung Priok ya Habib Husain. Kenapa? Ceritakan. Anak di rumah udah tempat tinggal udah digusur Habib Husain. Tinggal makam aja Habib Hasan Haddad ini tinggal nyempil. Terus gimana pengajian malam Jumat di sini? Udah nggak ada. Gimana hall nanti tiap tahun? Hallnya Habib Hasan Haddad udah tidak ada ya Habib Husain. Akhirnya beliau narik anak keluarga, dimasukkan dalam kamarnya. Di situ isyaratnya matikan lampu. Apa jawabnya Husain? Ini gelap gak? Gelap ya Habib Husain. Gak lama kemudian diterangkan lagi lampunya. Ini terang gak? Terang ya Habib Husain. Kalau bisa bed punya dua. Wali bed satu di Bogor kayak seperti wali ini, bed satu di Bogor, satu lagi Condet. Kalau antum tinggalkan Tanjung Priok kata Habib Husain, tidak ada pengajian lagi, tidak ada hall lagi. Tanjung Priok gelap tenggelam, Tanjung Priok gelap tenggelam. Ini bibir lisannya Habib Husain, demi Allah, demi Rasulullah, beliau katakan seperti itu. Gak lama kemudian Habib Husain beritakan, aksan antum tinggal lagi dengan magamnya Habib Hasan Haddad. Bagaimana ya Habib Husain? Anak tinggal nyempil di tengah-tengah Israel yang gak ada tetangga, semuanya gak ada tetangga, hanya magam aja. Habib Hasan ini orang besar, nanti antum bakal dikenal. Rupanya ujian anak di sini tinggal 15 tahun. Baru kemarin kejadian total, alhamdulillah sekarang udah nyaman bisa ngopi. Itu pun tahun 98 ketemu 99 tahun 2000 belum ada ketenangan. Tiba-tiba di sini ada membangun majlis taklim dijalan terus, hall dijalan terus, teror terus berjalan, fitnahan terus berjalan. Apa yang diteror? Di sini Habibnya dikirimin racun berupa makanan dari beras. Itu tiba-tiba kontak batin, berasnya itu dikasih ke ayam, itu tiba-tiba berapa menit ayamnya mati. Tiba-tiba ada orang ngasih ikan, ikannya langsung dibuang. Ada orang lagi ngasih susu atau buah, itu langsung dibuang. Gak lama kemudian gak mempan juga diracunnya Habib. Akhirnya kita punya keluarga di sini dikurung selama 12 hari di Sandra. Jadi saksi mata Habib Hamid bin Abdullah Al-Kafs, pengasuh pesantren Pondok Pesantren Saripait. Beliau datang kemari, tiba-tiba Habib Hamid bin Abdullah Al-Kafs Saripait itu mobilnya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kenapa? Di atas, di belakangnya mobilnya beliau ini ada tanda gumpukan. Anak ngomong sama Habib Hamid, ya begini Habib Hamid, anak kau ujianan di sini. Gak lama kemudian marah Habib Hamid, nggak mau. Gak lama kemudian ketananya digeser, beliau keluar. Begitu beliau keluar, itu anak di sini dikurung selama 12 hari. Apa yang anak derita di sini? Anak gak ada yang namanya untuk berani begini. Ya Allah, mungkin ditahan sama beliau kali. Untuk awal jiwa muda ini anak marah, tapi ini ditahan. Gak lama kemudian di sini 12 hari anak di sini tidak merasakan yang namanya nasi. Anak tinggal sama walidati, Umi Fadlun, sama orang tua, sama nenek. Itu selama 12 hari makan kangkung rawa, sama minumnya air empang. Itu selalu berdoa setiap anak makan kangkung rawa. Kenapa? Sebab di sini banyak ular, jatuhnya beracun. Akhirnya walhasil makan selama 12 hari. Nah dari situ baru datang lagi tahun 2004. Akhirnya dibuka namanya didobrak sama PN Guntur. Akhirnya berlanjut terus, fitnahan berjalan. Ketemunya tahun 2010 kemarin. Akhirnya perang sangat dahsyat. Anak pikir anak dipanggil sama wali kota Pak Bambang ini, ucapan omongan dia baik-baiknya kemarin. Rupanya Pak Wali Kota ini pahamnya Wahabi. Apa jawabnya Pak Wali Kota? Beb, kalau bisa Habib keluar dari tempat ini. Oh kenapa Pak? Ini makam mau digusur Beb, mau dihabisin tahun 2010 kemarin sebelum dahsyat. Keluar Beb. Oh Pak, hati-hati Pak, ngomong jangan sembarangan. Ini makam para aulia Pak, makam wali Allah. Kalau Bapak nggak ngerti wali Allah, hargai sejarahnya. Kalau Bapak nggak ngerti sejarahnya, hargailah suratnya. Pertemuan Anda dengan Ancol di segera di hotel restoran sejarah. Itu kalau kemudian Habib kalau bisa dibongkar Pak. Sekali lagi Anda peringatkan Pak, hati-hati, ini makam wali Allah. Wali Allah ini hidup, saya bilang. Oh Habib kata wali kota, kok dibilang hidup? Orang makamnya wali udah mati. Sakit anak pribadi. Iya Pak, walinya udah mati dikubur. Nabi Muhammad udah mati dikubur. Tapi hakikatnya beliau bukan mati melainkan hidup. Apa jawabnya anak pribadi? Saya tanya lagi Pak wali kota
bil Islam. Bukan Islam, bukan Muslim. Kitabnya apa Pak? Ya saya Quran bin. Bukan Quran, kitab Injil, Zabur, Barnabas, Taurat juga bukan. Kalau Bapak Muslim, Bapak Islam, Bapak baca di Al-Quran yang termaktub Allah firmankan wahyukan kepada Nabi Rasulullah. Wala taqulu liman yaqulu fisabilillah amwatun bal ahya. Walakin la tasrun. Jangan kau mengatakan para aulia Allah, orang ini jalan Allah, beliau ini mati. Tidak ada kata bal ahya walakin la tasrun. Akan tetapi beliau ini hidup. Rupanya dasar wali kotanya pahamnya Wahabi, dia nggak percaya sama wali Allah. Akhirnya kata wali kota, "Beb, saya mau coba-coba." Coba-coba apa Pak? Saya mau bongkar makam Israel. Pak, hati-hati Pak, yang hancur. Ntar 15 menit hancur itu gapura depan Beb. 15 menit Beb, Majlis Talim Afif hancur katanya. 15 menit makam Bapriuk hancur Beb. Pak, ngomong jangan sembarangan, nanti hancur insya Allah bukan ini tapi Bapak. Akhirnya anak itu cuma gertakan, rupanya kenyataannya benar kemarin. Akhirnya digerakkan 7.000 Satpol PP. Berhadapan sama anak punya jamaah 60 orang anak-anak kecil umur belasan tahun. Tiba-tiba mereka menggerakkan anak, nggak ada peralatan yang komplit, cuma modal sarung aja. Perangnya ini pakai hadro. Kemarin perang mati-matian itu dia pakai senjata komplit, ada air mata, pakai tameng, tapi di sini pakai hadro gitu peralatan. Mereka heran terkejut sama PP. Walhasil begitu ngebongkar gapura depan, ada keajaiban keanehan. Begitu mau dibongkar bekonya, itu bekonya tiba-tiba meledak kebakar. Orangnya kabur, Satpol PP nunjuk ke atas. Di atas ada orang raksasa tingginya 35 meter lebih. Akhirnya Satpol PP kabur. Begitu kabur, maju lagi sampai Gapura kedua di sini. Mereka melihat lagi ada orang raksasa tingginya 35 meter, kabur lagi. Tiba-tiba mereka mengeluarkan gas air mata, kurang lebih hampir 30 mobil gas air mata. Satu pun juga tidak ada meledak di halaman makam Bapriuk. Akhirnya diambil apa namanya gas air mata, dilemparin sampai kita punya jamaah ke Satpol PP, itu meledak di Satpol PP. Kalau kemudian mereka mengeluarkan air water cannon yang perih ke mata, itu airnya berbalik lagi ke Satpol PP. Mereka terkejut heran. Tiba-tiba orang-orang mereka maju lagi. Begitu maju lagi, saya punya jamaah lari ke makam. Saya nggak suruh tidur sampai makam, tiba-tiba seperti hipnotis katanya sama Habib Hasan bin Haddad. Itu tidur seketika, matanya melek. Yang dilihat saya punya jamaah katanya, Beb, semua yang ada di sini Beb, ribuan orang pakai jubah putih. Tiba-tiba orang Satpol PP ngelihat. Begitu mereka masuk, itu mereka kabur sekencang-kencangnya. Dia ngelihat katanya dari Gapura ketiga ini di makam Bapriuk ini keluarkan pasukan berkuda pakai jubah putih. Nggak tahu kudanya dari mana. Anak pribadi di sini nggak miara kuda, miaranya cuma kambing sama sapi doang. Dalam kemudian mereka kabur, mereka lihatin ke atas, makamnya Habib Hasan Haddad ini mengeluarkan sinar sampai ke langit. Ini sinarnya gaib tapi bisa dilihat orang. Ini kefoto seperti foto sinarnya. Ini yang ada di sini sinarnya sekarang kefoto. Ini tahun 2010 kemarin. Begitu mengeluarkan sinar, mengeluarkan ribuan burung. Allah Allah, salah satunya nih Ali Alamsi lihat. Ribuan burung. Itu burung itu mendekatin mobil Satpol PP dengan paling batu dari atas. Ini burungnya gaib tapi bisa lihat orang. Tiba-tiba mereka heran terkejut kok ada burung dari atas paling batu. Tiba-tiba burungnya itu turun ke bawah, hilang semuanya. Dari ujung ke ujung kurang lebih hampir 300 kendaraan mobil Satpol PP meledak semua, kebakar, tidak yang tersisa. Akhirnya Satpol PP begitu keluar, mereka ini tidak bisa dikepung sama ribuan juta umat yang membela makamnya Habib Haddad. Dia ke dalam dikepung sama ribuan pasukan berkuda. Akhirnya satu-satu jalan mereka menjelang maghrib dan isya ke pinggir laut. Begitu pinggir laut mereka melihat ada perahu gaib ditaikin orang pakai jubah putih. Ini pun berita ini nyampe ke Satpol PP, nyampe ke istana presiden sama Komnasam. Itu di tengah-tengah laut ada perahu orang pakai jubah putih. Dalam kemudian dipanggilin, akhirnya naik perahu, dibawa ke tengah, itu tiba-tiba perahunya hilang. Akhirnya Satpol PP kecebur semua. Kurang lebih masuk orang TV, 800 Satpol PP hilang di laut, 75 brimob hilang di laut. Wallahu a'lam bishawab. Ditemukan di ruang angke Muara Baru, itu kurang lebih ada 162 Satpol PP, ngambang badan membusuk, keluarin belatung semuanya. Jadi Satpol PP kurang lebih kemarin hampir 2000 orang yang mati, termasuk preman daripada Blok M, 52 orang tidak balik itu, seperti itu. Makanya kemarin akhirnya dalam kemudian Habib Hasan ini semua yang ada di sini alhamdulillah terjaga, terlindungi. Ini juga berkatnya daripada Habib Hasan Haddad, seorang wali dibuktikan sama Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi antum berpegang teguh kepada wali Allah. Sebab kenapa sekarang akhirul zamannya sudah akhir, sudah banyak bermacam-macam aliran. Jadi antum ini harus hati-hati sekarang berpegang akidah. Sebab amanat Nabi Muhammad
man arada dunya fala ilm. Barang siapa yang inginkan dunia berarti dengan ilmu. Wa man arada akhirah fala ilm. Barang siapa yang inginkan akhirat berarti dengan ilmu. Wa man arada huma fala ilm. Barang siapa yang inginkan dua-duanya berarti dengan ilmu. Carilah ilmu nafi'ah di dunia akhirat. Carilah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amanat Nabi Muhammad yang beliau katakan, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu fardu wajib hukumnya bagi tiap orang muslim. Inna hajjal madan fajur aman fajur dinakum. Ilmu itu kata Rasulullah bagian daripada agama. Jika kita memilih ilmu agama, kita nakdir dulu, kita lihat dulu, kita teliti dulu dari siapa si pulang bin pulang mengambil ilmu agama. Apakah satu jurusan dengan kanjeng Nabi Muhammad? Apakah satu jurusan dengan pewaris Nabi Muhammad? Kalau satu jurusan dengan Nabi dan pewaris Nabi Muhammad, berarti insya Allah ilmu antum ini dapat manfaat dunia sampai di akhirat. Jadi antum insya Allah bergembira antara dunia dan akhirat. Kenapa? Karena antum ini terpanggil dekat makamnya wali Allah. Wali Allah gak sembarang. Sebab orang yang dekat sama wali Allah ini mendekati segala kenikmatan dunia dan akhirat. Janjinya Nabi Muhammad yang beliau katakan, al-mar'u ma'al akhar. Seseorang akan bersama yang dicintainya. Man yarik fadli li ahli fadli jumadli. Barang siapa yang mengenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, yang terdekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dimuliakan, akan dicintai Allah Ta'ala. Jadi antum rangkul, antum punya keluarga, orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, terpeganglah satu ilah wahid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu wadah, satu akidah, satu perangkat Islam ahli sunnah jamaah. Kalau udah berpegang sama beliau, insya Allah kita meninggal dunia alamatnya jelas, RT-nya, RW-nya, desanya, kabupaten tetap menuju di jalan siratal mustaqim. Ini termaktub yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Wa anna hajja siratal mustaqiman. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh pewaris Nabi Muhammad. Ubal hamilan sir pada nabihi warasatul anbiya. Akrim biha warasatul anbiya. Beliau pemegang sir salah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya pewaris Nabi Muhammad yang dipegang para aulia ta'ala. Lanjutan ayat tadi Quran, fatabi'u wa itiba. Ikuti Nabi, ikuti pewaris Nabi, ikuti para aulia daripada wali Allah. Wala tatabi'u subula kutukum sabila. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang di luar Nabi Muhammad, yang di luar pewaris Nabi Muhammad, yang dekat sama minyak wangi, selalu dekat dengan Nabi Muhammad, selalu dekat dengan pewaris Nabi Muhammad, yang selalu dekat dengan para aulia ta'ala. Beliau ini seperti minyak wangi, di mana antum dekat sama beliau, insya Allah antum akan kecepatan wanginya, akan dapat rahmatnya, akan dapat syafaatnya, akan dapat jalan siratal mustaqim, akan dapat surga. Insya Allah antum semua digolongkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Minta maaf kurang lebihnya buat antum, kalau anda baca semua bisa 1 jam 2 jam ya, tapi singkatnya seperti itu karena dilanjutkan lagi banyak habibnya, beberapa habib yang mau ceramah ya. Minta maaf kurang lebihnya buat anda semua, mudah-mudahan panjang umur dan walafiat ya. Wabillahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Dilanjutkan sama Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib dan para alim ulama, terkhusus tercinta Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Habib
sia-sia, tetapi membawa kemajuan dan keberkahan dunia dan akhirat. Terkhusus pada akidah fillah, guru kita da'illallah wa rasulih Al-Habib Ali Al-Idrus beserta keluarga besarnya, Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Segar, dan para habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita jelas dan gamblang tentang hal ikhwal seorang wali, hal ikhwal orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Kalau tadi Habib Ali menceritakan bagaimana tantangan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, bukan hanya di masa hidup, sampai sudah wafat pun tantangannya masih datang terus. Ini warisan dari kakek beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sampai detik ini manusia sudah berhenti menghina Nabi Muhammad? Apakah sampai detik ini manusia sudah berhenti mencaci Nabi? Tidak. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani mencaci Nabi Muhammad, membenci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, pantas, karena Allah sudah mengumumkan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bakal ridho dan rela kepada Muhammad ila yaumil qiyamah al-yahud wan nasara, sampai kamu ya Muhammad beserta pengikutmu mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika iblis bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, ya iblis, man adamuka? Siapa musuhmu? Anta ya Muhammad. Musuhmu adalah engkau ya Muhammad. Sekarang ini saudara hadirin, yang lebih mengherankan, kalau ada orang mengaku umat Nabi Muhammad, benci kepada Nabi Muhammad, tidak suka kepada Nabi Muhammad, dan tidak suka kepada orang yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin kita dengar maganya Habib Hasan digempur, dikeroyok, mau dihancurkan. Kemarin saya dapat berita makamnya Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus Surabaya atau Habib Neon, ada yang menghancurkan. Pelakunya bukan orang Kristen, pelakunya bukan orang Yahudi, pelakunya orang yang ngaku dirinya beriman kepada Allah. Tapi perlu saudara ketahui, ini bukan kekalahan, ini adalah kemenangan. Contoh, orang tidak kenal Bah Priuk itu siapa kalau tidak terjadi sesuatu peperangan. Tidak akan kenal siapa Habib Hasan bin Muhammad kalau tidak ada benturan. Setiap orang yang mendapat benturan, dia kembalikan semuanya kepada Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai umat Islam, terus terang, kita ini cuma menang banyak tapi tidak ada kekuatan. Ukhuwah Islamiyah kita sudah tercegah belah. Para ulama-ulama kita sudah terkena hawa nafsu, satu sama lain sudah mementingkan diri sendiri. Bagaimana nanti generasi yang akan datang, saudara? Saudara hadirin yang saya hormati, ini pernah terjadi di zaman Harun Ar-Rasyid. Ketika Harun Ar-Rasyid mengeluarkan fatwa, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Islam, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama tidak berhenti mengkritik Raja Harun Ar-Rasyid. Sehingga para ulama-ulama di dalam Jumatnya, di dalam ceramah-ceramahnya, tak henti-hentinya menumpaskan kebijakan Raja Harun Ar-Rasyid. Akhirnya Raja Harun Ar-Rasyid kesal, dia capek melihat kritikan-kritikan ulama. Akhirnya dia sewa 60.000 tentara Tartar. Ini orang-orang Tartar, separuh setan separuh manusia. Raja tega, dia tidak peduli itu ulama, dia tidak peduli itu dzurriyyah Rasul, dia tidak peduli itu wali, maka ditumpas habis. Berita ini terdengar oleh para ulama. Akhirnya ulama-ulama datang kepada Raja Harun Ar-Rasyid sambil berkata, ya Harun Ar-Rasyid, ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah, takutlah kau kepada Allah. Untuk apa engkau mendatangkan tentara Tartar 60.000 untuk menghancurkan ulama yang hidup di tengah-tengahmu? Apa jawab Harun Ar-Rasyid? Aku sudah kesal kepada kalian.
berkata, kalau begitu kami akan tumpas kalian. Kata ulama, hai Harun ar-Rasyid, jangan dikira kami takut, jangan dikira kami tidak berani menghancurkan Anda. Harun ar-Rasyid dengan sombongnya berkata, dengan apa wahai ulama engkau akan menghancurkan kami? Kami punya senjata, kami punya uang, kami punya tentara. Ulama berkata, aku hancurkan kalian di sayfillah, dengan pedang tengah malam. Kami akan bangun tengah malam, kami akan tahajud tengah malam, kami akan baca wirid tengah malam, mohon dan munajat kepada Allah untuk kehancuran para pemimpin-pemimpin yang dolim seperti kalian. Akhirnya Harun ar-Rasyid berkata, wahai ulama, tolong dibatalkan rencanamu, karena aku lebih takut kalau umat Islam sudah bangun tengah malam munajat kepada Allah lebih daripada senjata. Saudara hadirin, sekarang ini umat Islam harus melakukan hal seperti itu. Adakan qiyamul lail bersama para santri, adakan qiyamul lail bersama para jamaah. Kalau perlu digubah periuk ini, saya minta kepada Habib Ali seminggu 3 kali, dari malam Senin, malam Rabu, malam Jumat, kita kumpul jam 12 malam, kita sholat tahajud, kemudian kita baca wirid di hadapan Habib Hasan, minta kepada Allah pemimpin, penguasa, orang kedua, politikus yang ingin menghancurkan para aulia di Indonesia dihancurkan sebelum mereka berencana. Sekarang keadaan sudah tidak menentu. Umat Islam tinggal teriak-teriak takbir Allahu Akbar, demo melawan Ahok kalah, Allahu Akbar, daripada kita jadi tontonan media Yahudi, kemudian kita difitnah, kemudian kita dijatuhkan. Lebih baik kita kumpulkan jamaah kita dalam satu masjid, dalam satu majlis, kita baca ratib 7 kali, kita baca wirdus sakran, kita baca hizbun nasor, kita baca hizbus syadid, kita baca sholawat. Ya Allah, saya mohon dengan kekuatan wirid yang ada di ini tempat, ya Allah, saya mohon dengan kekuatan wirid yang kami baca, ya Allah, berikan kemenangan kepada umat Islam dan gantikan pemimpin-pemimpin yang tidak cinta kepada Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu merupakan khalifah kedua daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengakui, wallahi law sumtu nahara la uftir wa kuntu layl la yanam wa anfaqtu mali fi sabilillah ta'ala thumma amut wa laysa fi qalbi hubbu li ahli ta'ah wa bughdu li ahli maksiyah ma nafa'ani dzalik. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, seandainya aku puasa setiap hari nggak pakai buka puasa, aku bangun tengah malam tiap malam nggak pakai tidur, aku infakkan hartaku di jalan Allah semuanya, kemudian aku mati, dalam hatiku tidak ada rasa cinta kepada kaum solihin, tidak ada rasa cinta kepada aulia, dan tidak ada kebencian kepada orang ahli maksiat dan yang mendirikan kemaksiatan, maka aku di hadapan Allah dicoret, tidak punya makna dan arti. Kita ambil dari ucapan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar yang tiap hari ketemu Nabi, yang sholatnya jauh dengan kita, masih khawatir kalau dalam hatinya tidak cinta kepada orang soleh, khawatir kalau hatinya tidak cinta kepada orang-orang yang baik, dikhawatirkan amalnya sia-sia. Bagaimana dengan kita yang sholatnya belang-belentong, yang sholatnya kadang-kadang ikut-ikutan, yang pergaulan kita sudah menjauhkan diri kita kepada Allah, ditambah kita benci kepada kaum salihin, maka kita tidak akan berarti, saudara-saudara. Habib Abdullah bin Al-Hajjaj mengatakan, barang siapa yang hatinya cenderung kepada orang soleh, condong kepada orang soleh, yakin kepada orang soleh, ketika orang itu susah, kaum solihin akan ikut mendoakan untuk menyelesaikan kesusahannya. Makanya jangan heran Pak, kalau orang yang sering ziarah ke makam wali hidupnya berkah, hajatnya terkabul, sukses. Kenapa? Karena ziarahnya dengan cinta, ziarahnya dengan mahabbah, ziarahnya bukan semata-mata baca wirid, baca doa, tapi terpanggil ingin berjatuh dengan Habib Hasan, ingin bersatu
Habib Hasan, bersatu akidah dan thariqahnya, bersatu cintanya kepada Nabi Muhammad. Makanya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad sudah banyak memberikan persen kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, berapa banyak orang yang diuntungkan oleh Habib Hasan, berapa banyak orang yang mendapat manfaat dari Habib Hasan. Cuman di Indonesia ini sekarang banyak orang munafik, saudara hadirin. Sebelum jadi gubernur ziarah ke Habib Hasan, sudah jadi gubernur kuburannya mau dibongkar, kan munafik itu, saudara hadirin. Sebelum jadi presiden ziarah ke Habib Hasan, begitu jadi presiden nyalain orang Priok daripada membela orang Priok. Nah, ini keadaan orang-orang munafik zaman sekarang. Maka hati-hati. Rasulullah SAW ketika menafsirkan Al-Quran yang berbunyi, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum idza qamu ila shalah qamu kusala wa yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika ditafsirkan di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian akhir daripada tafsir itu Rasulullah berkata, hati-hatilah, nanti di akhir zaman setiap ada orang mukmin berdiri, di sekitarnya ada 100 orang munafik. Sudah. Bagaimana ciri orang munafik di akhir zaman ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kalau di depanmu seperti orang cinta, di belakangmu dia mencaci dan menfitnah. Kemudian kalau kamu dapat musibah dia tepuk tangan. Makanya zaman sekarang jangan gila hormat, jangan demen dipuji orang. Orang memuji kita, orang itu nggak punya surga. Dipuji perut kita nggak kenyang. Orang yang cinta bukan orang yang berkata aku cinta, tapi orang yang membuktikan kecintanya di saat orang yang dicintai mendapat musibah. Itu baru orang-orang yang cinta, saudara-saudara hadirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya, dan insya Allah makom Mbah Priok ini semakin tahun semakin besar. Hadirin Ali beserta saudara-saudaranya yang berjuang fisabilillah tanpa pandang bulu, tanpa berharap apa-apa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, istiqamah afiyah wal buah. Saya mohon kepada Habib Ali, kalau bisa dimulai dari malam Senin diadakan qiyamul lail, yang artinya silahul lail, pedang tengah malam, untuk membunuh orang-orang yang menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membunuh orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang haram di negeri kita. Dengan doa, dengan ratib, dengan hizib, dengan sholawat, nanti dibantu oleh Habib Hasan bin Muhammad bin karamati wa asrari wa barakatih. Doa kita akan disampaikan oleh Allah dan menjadi kenyataan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dicintai oleh
khusus dari Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Saudara-saudara sekalian, ada doa yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami hubba man yuhibbuk, rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, siapa itu mereka? Mereka adalah para aulia Allah, mereka yang kita diisyaratkan dan diperintahkan oleh guru-guru kita agar kita datang kepada mereka, ziarah ke kuburan mereka. Dan inilah salah satu daripada ciri Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ziarah dan cinta kepada makam para wali-wali, betul? Ahlus Sunnah wal Jamaah suka dengan maulid, betul? Begitulah keadaan Ahlus Sunnah. Ya, di zaman ini harus jelas, saudara. Hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua dicintai oleh Nabi Muhammad, dan insya Allah kita datang kemari dalam keadaan dan untuk menggembirakan sahibul haul. Saudara, saudara nggak usah khawatir. Saudara datang ke sini pasti saudara mendapatkan balasan daripada sahibul haul Al-Imamul Qutb Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Yang penting kita datang dengan hati yang husnudzon, kita baik sangka, sebagaimana Al-Imam Al-Allamah Al-Baqi Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau pernah mengatakan, "Idza dakhaltum 'ala salati fahfaz lisanak, wa idza dakhaltum 'ala al-awliya fahfaz qalbak, fa innahum jawasisul qulub." Apabila kalian bergaul dengan penguasa, jagalah lidah kalian. Apabila kalian bergaul, ziarah, datang, bertamu, berkunjung di hadapan para kekasih-kekasih Allah, fahfaz qalbak, maka pasang hatilah yang baik, karena mereka itu memiliki detektor. Mereka itu tahu apa gerak-gerik dan tujuan kita. Sallallahu alaihi Nabi. Saudara, Su'ila al-Habib al-Imam al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, "Mada yuqta za'iru qabril wali?" Habib Abu Bakar ditanya, apa sih ya Habib keuntungannya seorang peziarah yang datang ziarah ke kuburannya para wali-wali? Habib Abu Bakar seorang Qutbul Ghaur, beliau menyatakan al-ula yang ada, yang pertama, yang paling rendah dan paling sedikit yang bakal kita dapetin insyaallah, anallaha yaghfiru dzunuba, Allah bakal ampunin semua dosa-dosa kita. Amin. Dosa orang tua kita, dosa semua orang-orang yang kita cintai. Ini yang harus kita tanamkan. Dan yang kedua, wahyul kuliah, dia itu adalah yang paling besar manfaat kita datang ziarah ke makam Al-Habib Hasan atau ke makam para wali-wali adalah martabata dzalikal wali. Allah bakal kasih dan berikan kedudukan si wali yang kita ziarahi. Amin ya rabbal. Saudara, ada kelompok-kelompok yang mereka, mohon maaf, mereka minnana, namun mereka tidak suka dengan perjalanan salat.
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Rashid. Mereka katakan, untuk apa kita ziarah ke makam wali-wali? Di rumah kita ini ada keramat ibu kita. Coba diperhatikan, buat apa kita ziarah jauh-jauh ke wali anu, ke wali anu, ke wali anu, sementara di rumah kita ada keramat kita, ibu dan bapak kita. Ya, untuk kawan-kawan ini luar biasa. Dia akan pelan mentah-mentah. Oh bener juga, di rumah ada ibu, ngapain kita ziarah-ziarah? Lihat, ini kelompok-kelompok Wahabi dan Syiah. Saudara, jawab jangan. Apa dia mah, dia lapar ya. Jawab jangan. Gak semangat. Jawab jangan. Lanjut, Bik. Ini HP ngomong di mana-mana begitu. Buat apa? Untuk apa kita ziarah ke makam wali-wali? Artinya nggak usah ziarahin wali-wali. Kalau sekelas dia melarang-larang kita, kenapa? Sayyidil Walid, saya punya jet ziarah ke makam keramat Empang Bogor, ziarah ke Habib Ali. Dan kenapa Habib Ali pun ziarah ke Sambal nggak berhenti-berhenti? Betul? Kenapa Habib Hussein? Kenapa Habib Umar kalau datang ke sini ke Jakarta, Indonesia, selalu tempat-tempat masalah dikunjungi dan diziarahi? Mana lebih hebat tuh Habib, apa Habib Umar dan guru-guru kita? Jawab. Iya. Ini kelompok-kelompok. Jadi tolong diperhatikan, saudara. Dari mana kita tahu kita harus menghormati orang tua kalau bukan dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad? Dari mana kita bisa ta'zim kepada orang tua kita kalau bukan dari ulama-ulama kita, para wali-wali kita, para wali songo kita? Betul? Tidak ada wali yang jahil, saudara. Tidak. Semua wali itu ulama, mereka itu alim, tidak ada yang jahil. Saudara, ada riwayat, karena itu saya tertarik, apalagi yang kita ziarahin seorang wali min awliyaillah min ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Yang kita ziarahin ini, yang kita datang halnya ini, keturunan dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahibul Ratib. Saudara, kita ini sebagai muhibbin, pernah sekali waktu ada seorang dari Maroko, dari Maghrib, dia ziarah li'ajli ziaratil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sehur sahib Simtutur. Laki-laki tersebut datang jauh-jauh dari Maroko untuk ziarah ke Hadramaut. Di Maroko kalau nggak salah di Afrika Utara, jauh di zaman Habib Ali. Lalu Habib Ali mengatakan, "Lau sadaqa ar-rajulu fi ziyaratihi ashhadukum annahu syariki fil jannah." Ketahuilah, hai sahabat-sahabatku, kalau laki-laki ini benar-benar jujur, benar-benar sidik, benar-benar tulus, datang dari Maroko untuk ziarah kepadaku, saksikanlah wahai sahabat-sahabatku, nanti dia bakal bersama aku di surga. Amin. Kita bakal sama Habib Hasan nanti di surga. Saudara, kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
Qasimu indah, qasimu indah. Indah bukan ibadah. Nabi Muhammad itu tukang bagi-bagi kelebihan, keberuntungan buat umatnya. Masa kita datang ke sini nggak dapat apa-apa? Hasya wa Allah. Karena itu yang paling penting kita duduk datang lihat kita ini benar-benar tulus, benar-benar pasang hati yang baik. Kita cinta, kita ini muhibbin saudara. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini recehan. Kita ini ibarat rambutan itu pentil, pentil. Tapi kalau pentil itu pentil rambutan, ya diikat, ya satu ikat dengan yang menor-menor, dengan yang masak-masak, pasti orang beli, betul? Beli nggak? Dibeli. Biarpun mahal pasti dibeli. Kenapa? Kita ngikut tarikahnya Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, saudara. Sebagai penutup, dulu waktu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ini rajin ziarah ke Zambal. Satu hari beliau berziarah, beliau tidak mendapati para aulia yang berada di Zambal. Beliau tidak lihat Faqih Muqaddam, beliau tidak lihat Habib Abdullah Sahib Ar-Ratib, beliau tidak lihat Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, dan seterusnya. Begitu berapa hari berikutnya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Sewud, datang ziarah kembali. Baru bertemu dengan Faqih Muqaddam, beliau tanya, ya Faqih Muqaddam, minggu yang lalu aku datang ziarah ke Zambal, namun aku tidak mendapati satupun wali, termasuk engkau ya Habib. Nggak ada. Kemana ini semua Ahlus Zambal? Kemana arwahnya ini para aulia-aulia Ahlus Zambal? Lalu dijawab oleh Faqih Muqaddam, ya waladi, wahai anakku, aku saat itu tatkala engkau berziarah kepada kami semua Ahlus Zambal mendapat instruksi langsung, mendapatkan mandat langsung, mendapatkan perintah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensolati satu jenazah, untuk mensolati dan menyembahyangkan seorang muhibbin, seorang pecinta. Habib Ali terheran-heran, Habib Ali takjub. Habib Ali bin Muhammad bertanya kepada Faqih Muqaddam, siapa itu manusia yang diistimewakan oleh Rasulullah? Siapa itu manusia yang mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah? Apakah manusia tersebut dari ahlul baitnya Rasulullah? Apakah dari golongan ulama? Faqih Muqaddam menjawab, orang tersebut bukan dari ulama, orang tersebut bukan dari golongan habaib, orang tersebut bukan dari golongan orang yang berilmu, melainkan orang tersebut seorang pedagang. Tapi pedagang itu mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah, karena orang tersebut kalau dia ingin berdagang, si pedagang ini mau berdagang, tidak mau memulai dagangannya, tidak mau berjualan, melainkan dia ambil dagangannya dari para habaib, agar habaib tidak capek-capek, agar habaib terima rapi, agar habaib untungnya saja duduk manis, biar dia yang capek. Sallu ala Nabi. Karena ini saja jasanya menanamkan kecintaan kepada ahlul baitnya Rasulullah, mendapatkan perhatian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, yuk mari kita tanamkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad, kecintaan kita kepada para aulia, kecintaan pada anak keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-bidani.
Hadza wa aqulu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla jalaluh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar sujud dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Wa qala nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib keluarganya Rasulullah, para alim ulama pewaris Nabi Muhammad. Sebelum saya memberikan sambutan sedikit, mengundang kepada hadirin, insya Allah di majlis kami, di majlis ta'lim Nurul Mustafa Al-Muqaddam, sekaligus memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haulnya Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di tempat majelis kami di Jati Bening pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 waktu sholat zuhur berjamaah. Kemudian tempat Masjid Al-Qudus Syarif di kediaman saya, yaitu Habib Zainal Abidin As-Segaf, mengundang kepada antum, mudah-mudahan kita dapat hadir. Amin ya rabbal. Sebentar lagi musimnya Maulid. Jadi sebelum musim Maulid, haul diutamakan hadir di majlisnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad pada hari ini. Awal pertama akhir bulan Safar dan akan menyambut bulan Maulidnya Kanjeng Nabi, yaitu Rabiul Awal. Insya Allah Allah berikan keberkahan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting persatuan, kata Habib Fahmi. Coba kalau kayak begini, sembahyang bareng, wirid bareng, bangun malam bareng, kira-kira doanya ada yang diterima nggak? Pasti ada yang mentok. 40 orang aja sudah pasti kena, apalagi ribuan umat Nabi Muhammad yang teraniaya, al-mustad'afin, rakyat jelata yang berkumpul mengharapkan rahmat Allah,
dengan digantinya pemimpin-pemimpin yang zalim dengan pemimpin-pemimpin yang soleh berkat Nabi Muhammad dan berkat